Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 26 September tahun 2021 kita akan kembali beribadah online dengan penuh sukacita dan damai sejahtera ketentraman daripada Bapa Surgawi. Kita akan masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, demi nama Yesus Kristus kami mau beribadah, mohon Roh Kudus menolong kami ya Tuhanku, sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Mari Roh Kudus jamah hati dan pikiran setiap murid-murid Kristus yang akan merenungkan firman Tuhan dan beribadah. Beri kami kekompakan, beri kami kesehatian. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, juga urapi hamba-Mu. Dalam keterbatasan hamba-Mu, kuasa-Mu sempurna dinyatakan di dalam nama Yesus. Haleluya, sepakat katakan amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pokok anggur yang benar, subtema Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kita akan segera baca di Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7 dan ayat 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus dengan jelas berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memelihara artinya ada satu tindakan untuk maintenance, untuk merawat, menjaga, dan memberi pertumbuhan, memberi makanan gizi yang tepat, sehingga iman kita makin bertumbuh dan kokoh kuat di dalam Tuhan. Itu ada di Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Kita semua mengalami dampak dari pandemi COVID-19 saat ini. Sudah setahun setengah kita mengalami hal demikian, berarti jalan 2 tahun. Dan banyak dari kita yang sudah mendengar bahwa dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang akan berubah menjadi endemi di tahun-tahun ke depan, kita perlu melakukan 3 wajib. Katakan amin. Melakukan 3 wajib. Wajib apa sih? Pertama adalah wajib aman. Wajib aman yaitu survive, menjaga keamanan daripada diri sendiri, yaitu kita mengikuti peraturan dari pemerintah untuk menjaga diri sendiri, baru kita bisa menjaga orang lain, yaitu kita memakai masker. Ada yang memakai maskernya cuma segini. Ada yang suka menjadikan maskernya kalung. Itu bagaimana bisa aman ya? Memakai masker yang tepat dari sini. Semua daerah yang rawan kena virus harus dijaga, termasuk mata kita. Mungkin kita pakai face shield sesudah kita pakai masker. Selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.
Nah, selalu menjaga jarak dan mengurangi atau membatasi mobilitas, artinya masuk ke kerumunan orang atau menciptakan atau menyebabkan kerumunan. Walaupun kita mengatakan kita pengikut Kristus, ada Allah Immanuel yang menyertai kita, kita pun tetap justru karena kita pengikut Kristus, kita harus tunduk hormat kepada hukum-hukum atau peraturan pemerintah. Amin. Apalagi semua itu ditunjang oleh hukum daripada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua adalah wajib imun. Wajib imun yaitu kita harus berolahraga. Walaupun kita mengatakan kita stay at home. Aduh, mending garing banget, bosan banget. Kita harus menciptakan aktivitas, khususnya olahraga. Olahraga secara teratur. Nggak bisa mengatakan cukup saya kalau lagi senang, mood saya lagi baik, saya akan olahraga. Mood saya lagi tidak baik, besok-besok lagi deh. Bagaimana bisa ada wajib imun yang bertumbuh dalam kehidupan kita? Jadi wajib imun itu konsisten dengan teratur setiap hari. Walaupun kita hanya jalan kaki, kita hanya jalan di tempat, cukup space yang kecil juga kita bisa berolahraga kok. Dan makan makanan yang benar, jangan terus gorengan atau makan junk food. Makanlah makan yang bergizi, kurangi gorengan, makan yang tim-timan, buah-buahan yang utama, kurangi karbohidrat. Wah, kalau gitu mesti biaya dong lagi Bu Yo. Kata siapa untuk menumbuhkan imun kita harus makan yang mahal? No, makan yang murah meriah malahan imunnya lebih bagus. Dengan kita harus konsisten makan makanan yang menumbuhkan imun, tidak harus mahal. Yang penting kita konsisten dan ada sayur-mayur, ada buah-buahan, ada karbohidratnya, juga harus ada lauk pauknya, walaupun tidak perlu harus selalu lauk pauk yang malahan membuat kolesterol, trigliserid, triple killer yang membuat kita mengalami komorbid yang itu sangat bahaya sekali untuk ke arah saat COVID. Itu bahaya sekali. Jadi kita justru harus menjaga imunitas kita terawat dengan baik. Nah, saat kita memiliki imun yang baik, pertama kita menjaga wajib aman, wajib imun, sudah terang wajib iman kita akan terawat dengan sangat baik. Amin. Kalau imun kita lemah, bagaimana kita bisa mengatakan iman kita bagus? Imun kita harus bagus, kita harus aman, itulah orang yang beriman. Orang yang beriman akan selalu menjaga keamanan dirinya sehingga tersirat dan terekspresif bahwa aku adalah orang yang beriman. Orang yang beriman selalu patuh kepada peraturan, mau dia 3M, mau dia 5M, bahkan dikatakan ada satu lagi 1M. Nah, itu dia akan tunduk hormat kepada peraturan dan hukum yang ditulis oleh pemerintah. Dan dia akan menunjukkan imunnya pun baik. Jadi wajib aman, wajib imun, wajib iman. Artinya kita harus kuat di dalam Tuhan. Jangan mengatakan nanti tunggu lewat pandemi lagi baru aku bertumbuh di dalam iman. Baru aku ikut komsel. Karena aku gak bisa sih Zoom. Aduh ribet banget Zoom. Gak rasa dengan biasa kalau kita onsite. Jangan gitu dong. Ya ampun. Kita bersyukur kita sudah bisa Zoom sekarang. Amin. Kita masih bisa bertatap muka lewat Zoom. Justru itu wajib aman. Wajib aman itu saat kita patuh ibadah online melalui Zoom atau live streaming. Oke? Jadi jangan ngomel terus, jangan comel terus, juga jangan ngedumel terus, istilahnya ngedumel ya kayak tawon terus, nggak pernah berhenti. Itu bukan orang yang beriman.
Orang yang beriman, dia seperti surat Yakobus mengatakan, sedikit bicara, banyak mendengar dan menjadi pelaku firman. Mau Zoom tidak seperti onsite, tidak seperti offline, jalani. Hadirat Tuhan tidak mengatakan harus tempatnya di satu gedung. Hadirat Tuhan ada saat engkau intim dengan Tuhan. Amin. Nah, itulah yang Rasul Paulus mengatakan di surat Efesus pasal 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saat seseorang mengatakan aku tidak menikmati hadirat Tuhan, perlu dipertanyakan intimacy with God kamu, dikau seberapa dalam. Karena hadirat Tuhan itu Tuhan hadirat Tuhan itu tidak terhalang oleh Zoom atau Zim atau live streaming. Hadirat Tuhan itu saat engkau intim dengan Tuhan, saat ada suara hadirat Tuhan, suara firman Tuhan, itulah Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia selalu Allah Immanuel beserta dengan kita every time, kapanpun. Saat engkau masak, saat engkau mandi, saat engkau lagi belanja. Kalau hatimu tersambung dengan Tuhan, hadirat Tuhan ada padamu. Amin. Hadirat Tuhan ada padamu. Jadi jangan ngedumel terus. Bersyukur, saat engkau bersyukur, hatimu penuh sukacita. Sukacita itu menciptakan hadirat Tuhan, membawa engkau lebih dalam intimacy with God. Amin. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu setiap hari berapa lama sih? Kalau engkau mengatakan setiap hari saya dari pagi sampai malam sampai pagi, intimacy with God kok. Hubungan saya intim selalu dengan Tuhan. Ya, it's okay, berarti hadirat Tuhan, imanmu bagus. Nah, kalau one day ada ibadah onsite itu sudah oke banget. Mungkin yang ada padamu itu bukan karena Zoom-nya, live streaming-nya, Zim-nya yang membuat engkau tidak menikmati Tuhan. Tapi adalah hatimu yang kangen kepada saudara seiman. Jadi jangan salah kaprah loh. Jangan sampai kita mengecilkan Tuhan dengan mengatakan, kalau lewat Zoom saya nggak menikmati hadirat Tuhan. Salah besar itu. Berarti mengecilkan Tuhan, bahwa Tuhan kalau terhalang oleh Zoom nggak bisa hadir. Jadi kapanpun, dimanapun Tuhan selalu hadir. Dan dia selalu beserta dengan kita. Amin. Nah, karena itu kita perlu selalu menjaga intimacy with God. Kapanpun, dimanapun, selalu memberi waktu kepada Tuhan. Utamanya saat teduhmu. Amin. Seorang bapak gereja yang bernama Martin Luther King Jr. yang lahir tahun 1899 dan wafat tahun 1984, dia mengatakan kapanpun kalau ada beban doa, dia harus bersyafaat. Kalau makin banyak beban syafaatnya, dia bangun harus lebih subuh. Dia harus lebih awal 2 jam dari yang seharusnya. Seandainya misalnya dia harus biasa bangun jam 5. Kalau banyak sekali beban-beban di pikirannya, beban-beban di hatinya, beban-beban syafaat, dia akan bangun jam 3 pagi. Cie. Apakah kita pernah begitu? Atau kita mengatakan, nggak apa-apa lah, kayaknya beban doa yang itu bukan yang saya lah. Biarin, kan ada bagem, ada bugem, ada si pendeta itu, ini. Biarin mereka yang berdoa, saya tarik selimut tidur. Lebih lelap lagi. Tunggu dulu. Kalau engkau yang diberi beban doa, bangun lebih awal. Berkatmu juga akan beda. Pasti. Saat kau bisa memberkati orang lain, artinya berkat itu dulu turun pada dirimu, diriku, diri kita. Betul nggak? Itu sangat masuk akal sekali. Kalau kita tidak punya, kita nggak bisa kasih. Makanya kalau engkau mengatakan itu bukan bebanku, itu harus si pendeta itu yang penuh berkat. Berarti engkau tidak diberkati dong. Kita harus memberkati orang lain.
setiap saat. Berkati dia. Berkati si A, berkati si B. Tuhan akan mempercayakan lebih lagi saat engkau bisa menunjukkan bahwa aku bisa dipercaya untuk mendoakan orang lain. Amin. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8 yang sudah kita baca tentulah tidak asing lagi bagi kita umat Tuhan. Makanya kenapa Martin Luther King Jr. bisa diurapi, dipercaya oleh Tuhan. Dia sangat rendah hati. Dia selalu mengambil beban doa. Dia selalu menunjukkan sikap teladan bahwa dia bisa dipercaya oleh Tuhan dan setiap kita. Karena itu urapannya, hadirat Tuhan, berkat Tuhan juga tidak terhitung. Jangan pikir kalau berkat Tuhan itu harus doku, harus dolar, harus rupiah. Bukan, berkat Tuhan tuh kesehatan, aman, imun baik. Kemanapun kita selalu menjadi pendamai, perekat antara kita dengan Tuhan, antara orang dengan kita, antara kita semua dengan Tuhan. Itulah berkat yang luar biasa. Sok coba pikirin, coba kita renungkan. Kalau kita sampai mana-mana pun kita nggak di welcome, kita dibuang, kita nggak dilihat. Sebelah mata, ujung mata pun tidak mau melihat kita. Sedih nggak? Itu membuat kita malu dan minder untuk keluar rumah loh. Mulailah dengan ramah kepada orang lain. Amin. Saya kagum kalau saya dengan beberapa menti, teman sejawat, yang lintas benua, lintas pulau, lintas negara, mereka sampai saat ini masih relasi baik dengan saya. Saya terharu sekali dengan kerendahan hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang sangat menjadi inspirasi untuk saya. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjadi bagian daripada doa. Kalau saya udah malas berdoa contoh ya, saya ingat mereka. Kenapa mereka lintas negara, lintas benua, lintas pulau masih tetap bisa say hello, masih bisa relasi baik dengan saya. Kenapa saya nggak bisa menjadi berkat untuk mereka dan untuk orang lain? Dan di sana saya terinspirasi untuk lebih lagi lekat dengan Tuhan, untuk lebih lagi bawa beban-beban doa untuk orang lain. Dan di sana saya makin menjaga aman, menjaga imun, dan memberi pertumbuhan, memberi makanan bergizi rohani untuk iman saya. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 8 mengatakan kita perlu melekat setia kepada pokok anggur yang benar supaya kita berbuah lebat. Berbuah lebat apa sih? Berbuah lebat yaitu buah-buah pelayanan. Karena Tuhan Yesus sumber kehidupan kita yang adalah pokok anggur yang benar. Dia memberi makanan asupan gizi pada ranting-rantingnya sehingga ranting-ranting itu berbunga dan berbuah. Dan buahnya itu ranum dan manis yang selalu dilihat orang dan dinikmati oleh orang lain. Dan Yesus Kristus itu adalah pelindung dan sumber kehidupan kita. Dalam kesulitan kita, dalam tantangan hidup kita di masa pandemi COVID-19 ini, dialah kekuatan. Katakan kekuatan. Dialah sumber kehidupan, sumber pemeliharaan dan sumber pelindung kita. Saat kita bersama dengan Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan terlihat terekspresif dari aman di dalam Tuhan, imun bertumbuh karena ada Tuhan yang selalu menjaga hati kita dan selalu memberi pertumbuhan imunitas kita menjadi Allah Immanuel yang selalu memberi keamanan pada kita dan memberi pertumbuhan iman pada kita. Amin. Dan kita lanjut, ranting-ranting hanya dapat berbuah dan bertumbuh karena memiliki pokok anggur yang benar yang sebagai sumber kehidupan kita. Demikian juga kita harus mendapatkan kehidupan dari pokok anggur itu. Jadi oleh karena itu jangan jauh, jangan lepas diri dari pokok anggur yang benar. Itu poin pertama, kedua, dan ketiga, yaitu wajib iman. Pertama wajib aman, wajib imun, wajib iman. Nah, keempat adalah berbuah banyak. Itu tadi kita udah baca di Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 5 mengatakan sebagaimana ranting tidak mungkin berbuah jika tidak melekat dan tertancap
menjadi satu pada pokok anggur. Demikian juga kita tidak dapat berbuah lebat jika kita tidak kokoh. Katakan kokoh. Kokoh tinggal tetap di dalam Yesus Kristus dan bersekutu erat. Katakan bersekutu erat. Bersekutu erat. Intimacy with God. Dengan Tuhan, sang sumber kehidupan kita, sang sumber keselamatan kita yang selalu Immanuel dengan kita. Amin. Nah, sebagai pengikut Kristus, perhatikan baik-baik. Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk tinggal tetap di dalam Tuhan Yesus. Sumber kehidupan kita. Supaya kita berbuah banyak. Dan istilah berbuah banyak di sini adalah ada di ayat 5 dan ayat 8. Buah-buah pelayanan yang kita store. Katakan store. Serahkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita merenungkan, kita udah sampai nomor 4. Kita perhatikan, dikatakan kalau kita berbuah lebat, kitalah yang disebut apa? Murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan. Luar biasa sekali. Dialah guru yang agung. Yesus Kristus adalah guru yang agung bagi kita. Dan kita adalah murid-murid Tuhan. Artinya Bapa kita di surga menghendaki para pengikut Kristus perlu, wajib, harus berbuah banyak. Di ayat selanjutnya, di ayat 9 sampai ayat 17, demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku, itu ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, menuruti artinya patuh, tunduk, taat. Kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Huruf besar ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, saling mengasihi. Ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Asik ya, kita disebut sahabat Tuhan, sahabat Kristus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Katakan amin. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Katakan, aku adalah sahabat Tuhan. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku di surga. Kita udah disebut sahabat Tuhan. Siapa yang mau disebut sahabat Tuhan? Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Ayat 16 sama-sama katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Katakan asik. Amin. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Nah, kita perhatikan di ayat-ayat 9 sampai 17 disebutkan mengenai buah-buah yang dimaksudkan, yaitu sukacita di dalam kasih Kristus dan saling mengasihi sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kita perhatikan di masa pandemi COVID-19 kita merasa alone banget. Alone, kesepian, sengsara, nelangsa banget. Dan kita merasakan sangat memerlukan sukacita di dalam kasih Kristus. Nah, kita perhatikan nomor 5. Tadi nomor 1, wajib
aman. Nomor 2 wajib imun. Nomor 3 wajib iman. Nomor 4 berbuah banyak. Nomor 5 sukacita. Di ayat 11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus adalah sumber dari sukacita yang kita perlukan di masa pandemi ini. Karena dialah sumber pertolongan kita, sumber kehidupan kita, sumber perlindungan kita. Kalau Tuhan sudah melindungi, menyelamatkan kita, kita penuh sukacita. Amin. Walaupun sulit, sengsara, penuh tantangan, tapi aneh di dalam hati kita memiliki sukacita. Sukacita apa itu ya Bu Yo? Sukacita supranatural, yaitu sukacita surgawi. Walaupun kita mengatakan, aduh besok bagaimana ya? Kapan ini pandemi selesai? Tapi kita tetap happy aja, joyful. Karena kenapa? Di dalam Tuhan penuh sukacita. Di dalam Tuhan ada pemeliharaan dan perlindungan. Di dalam Tuhan ada penggenapan janji-janji Allah. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada solusi dan pengharapan. Itulah Tuhan Yesus kita. Amin. Nah, mau sulit gimana pun kita mengatakan, kapan ya pandemi ini lewat ya? Kapan pintu gereja bisa dibuka seperti normal, seperti dahulu kala? Kalau sekarang kan masih 50-50. Masih begini, begitu. Membuat kita was-was, kata orang dunia. Tapi di dalam Tuhan ada kemantapan, ada keamanan. Amin. Ada iman dan imun. Amin. Nah, itulah Tuhan Yesus yang selalu memberi sukacita, damai sejahtera dan ketentraman sehingga kita bisa ibadah dengan damai. Poin ke-6 adalah saling mengasihi. Di ayat 17 dikatakan, mengenai ini hendaklah engkau saling mengasihi. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Betapa kita memerlukan atau membutuhkan buah-buah kasih. Amin. Diperintahkan kita perlu saling mengasihi. Kasihlah seorang akan yang lain. Tidak pernah dikatakan pandemi ini bencilah satu sama lain. Siapa yang masih saling benci? Masih saling marah? Please. Saat ini adalah saat pemulihan hubungan. Pemulihan melalui pengampunan, pemulihan melalui berbuah banyak, berbuah lebat di dalam kasih Kristus. Amin. Supaya buah-buah yang kita serahkan kepada Tuhan, buah-buah yang manis. Dan Tuhan mengatakan, sabaslah engkau hambaku. Engkaulah anak yang kukasihi. Tidak dikatakan siapakah engkau? Aku tolak engkau, aku tidak kenal engkau. Wow, saat itu kita mengatakan, Tuhan, aku sudah melayani engkau. Aku sudah usir setan demi namaku, demi namamu. Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Nyahlah engkau pembuat kejahatan. Oleh karena itu hati-hati. Perintah Tuhan apa? Perhatikan baik-baik perintah Tuhan. Di wajib iman ini, kasihilah seorang akan yang lain. Artinya antara suami istri, antara orang tua anak, dengan mertua, dengan tetangga kiri kanan depan belakang, dengan teman-teman dalam komunitas. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus yang terwujud. Nah, kita perhatikan, perhatikan, kita balik ke depan, dikatakan ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah, perhatikan, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mau nggak menerima penggenapan janji-janji Allah? Mau nggak menerima jawaban-jawaban doa daripada Tuhan? Kita minta apa diberi oleh Tuhan? Cuman satu, tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan dan firman Tuhan. Tinggallah di dalam firman Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Tuhan adalah firman. Di Injil Yohanes pasal 1 mengatakan, baca Injil Yohanes. Injil ya, bukan surat ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 12. Dikatakan
Tuhan itu adalah firman, firman adalah Tuhan. Dan diberi kuasa sebagai anak Tuhan. Dan kau tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam Bapa. Mintalah apa. Dan saat engkau menjadi melekat pada pokok anggur dan engkau menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, kata Tuhan, engkau minta apa aja dikasih loh. Seperti anak minta kepada bapaknya dikasih, artinya digendong, disayang, dimanja. Siapa yang nggak mau ya? Kalau nggak mau itu keterlaluan deh. Jadi lakukanlah firman Tuhan dengan setia ya. Perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 ini mendorong, katakan mendorong, menyapot, mendukung, memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberi kesegaran, memberi semangat untuk kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jadi saat engkau bersekutu dengan Tuhan, engkau akan merasakan ada hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itulah Tuhan menyampaikan pesan-pesannya, menyayangi kita. Walaupun kau ibadah hari Minggu, walaupun kita ibadah Minggu lewat online, kita mengatakan, aku menikmati hadirat Tuhan. Jangan mengatakan, nanti tunggu udah onsite, baru aku menikmati hadirat Tuhan. Kapan dong? Padahal setiap hari 24 jam kalau kita melekat setia kepada Tuhan. Walaupun kita ibadah online, hadirat Tuhan, berkat Tuhan, teguh, tegas, semangat ada dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita perhatikan baik-baik. Dikatakan kita perlu tekun di dalam Tuhan. Kita perlu wajib melakukan 3 wajib tadi. Wajib aman, wajib imun, wajib iman, dan berbuah banyak di dalam Tuhan, dan sukacita saling mengasihi di dalam Tuhan. Nah, kita saat wajib iman, kita kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Poin ke-7, poin terakhir, Yesus Kristus adalah Allah Immanuel. Di Injil Matius pasal 1 ayat 23, jelas sekali dikatakan Allah akan menyertai kita. Di Injil Matius pasal 28 ayat 20 mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu. Ketahuilah Tuhan Yesus menyertai setiap kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya Tuhan tidak pernah mau meninggalkan kita satu detik pun. Yang ada adalah kita yang jauh daripada Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita menghadapi kesulitan, tantangan hidup, menghadapi pandemi COVID-19, kapan berakhir? Kita terus mengatakan kapan berakhir. Kita tidak memperhatikan proses yang sedang Tuhan lakukan terhadap kita saat-saat ini. Dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Nah, kita perhatikan baik-baik. Nah, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, dikatakan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa hingga akhir zaman. Kita perhatikan, dikatakan sampai akhir zaman. Menyertai berarti terus nempel, mengikuti kita, ada bersama dengan kita, betul-betul dengan kita, jadi satu dengan kita. Nah, coba kalau sudah begitu kan asik sekali, betul enggak? Nah, kita perhatikan apa yang Tuhan katakan. Dengan erat bersandar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh bersandar menyerahkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memberi kesempatan untuk kembali membaca firman Tuhan, kembali memperhatikan firman Tuhan, kembali merenungkan firman Tuhan. Artinya apa sih? Ini yang terakhir, membaca artinya ada satu proses yang dilakukan serta dipergunakan
dipergunakan oleh seseorang, yaitu setiap kita, untuk menerima, membaca. Membaca artinya mendapatkan pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media, melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Ada artinya, ada tujuannya, ada manfaat-manfaatnya, benefitnya untuk setiap kita dalam membaca. Katakan membaca. Oleh karena itu berilah kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Artinya ada proses untuk kita menerima, mendapatkan pesan oleh penulis yang sudah menerima wahyu daripada Tuhan untuk dia menulis firman melalui Alkitab itu. Ada arti yang disampaikan, ada target-target tujuan, ada benefit manfaat untuk setiap kita. Dan juga selain kita membaca, kita memperhatikan apa sih artinya memperhatikan. KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, mengatakan memperhatikan tuh mengamat-ngamati, mencermati, dan mengawasi. Oh, ada update, ada upgrade, ada perubahan ini dan itu, kita mengikuti sehingga kita tidak ketinggalan. Kita tidak ketinggalan berkat, kita tidak ketinggalan hadirat Tuhan. Kita selalu melekat karena kita sudah membaca, kita memperhatikan, dan poin yang ketiga, jangan lupa harus merenungkan. Itulah orang yang melekat setia, nempel jadi satu, tertancap di pokok anggur. Dia membaca, dia memperhatikan, itulah yang membuat gizi-gizi surgawi ada dalam kehidupan kita. Dan dia merenungkan artinya dia memikirkan. Memikirkan berarti ada waktu dia merenungkan, dia mempertimbangkan dalam-dalam. Dia memikirkan apa sih yang disampaikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah dia selalu mau berdoa untuk apa yang dia baca, untuk apa yang sudah dia perhatikan, untuk apa yang sudah dia renungkan. Dan Tuhan mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Artinya dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan jauh daripada kita. Manusia, teman, orang di sekeliling kita bisa menjauhi kita, bisa melupakan kita. Tapi Tuhan tidak akan melupakan kita. Mungkin orang di sekeliling kita, manusia-manusia, teman-teman, saat kita sukses, kita banyak teman. Saat kita susah, kabur itu teman-teman. Tapi itulah yang teruji, siapa lawan, siapa kawan, siapa sahabat, siapa yang dikatakan best friend forever. Saat kita susah, saat kita mengalami kesulitan, mereka bisa menjawab, boro-boro saya sendiri juga susah. Nah itu, tapi Tuhan mengatakan, aku beserta dengan engkau. Aku akan senantiasa menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Itulah Tuhan Yesus. Sobat setia kita, dia tetap beserta dengan kita sampai pada akhir zaman. Eratlah bersandar, eratlah bersekutu, dan serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Dia akan beserta dengan kita. Amin. Serahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, pokok anggur yang benar itu. Dan kita ranting-rantingnya berbuah banyak. Buah pelayanan, buah pertobatan, buah-buah roh. Serahkan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai bicara. Hamba mohon pertolongan Roh Kudus menyampaikan, memetrekan, memberi pencerahan kepada setiap yang bertelinga dan mendengarkan. Sehingga setiap kami adalah murid-murid-Mu, setiap kami adalah sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus, Tuhan, Raja, Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang manis dan intim dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai mulai sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah semua dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Selamat berhari Minggu dengan keluarga yang tersayang. Amin.